Yang berkesan itu Sidin tuh bisa sarik, kita kada tahu apa, tiba-tiba tuh Sidin sarik. Pernah tuh yang pas pemasakan mendatangkan kementerian, tiba-tiba Sidin tuh bepadah, iwak sudah dikeluarkan non pagapur, tet. Kukiranya pikiranku yang dikeluarkan itu iwak nila, abis itu kutakuni lagi, iwak apa bu? Maka sudah kupadahi, iwak ini. Nah itu di situ itu ku ingat bener Sidin besar. Mungkin Sidin banyak gawian, nggak paham lah. Tapi itu mulai aku kuat jadinya. Maksudnya, oh Sidin sarik untuk kebaikan. Ibarat kata tuh apa? Itu namanya supaya mental kita kuat. Itu. Waktu pertama pembuatan kolam bioplog, Sidin sangat bersemangat untuk mengembangkan dinas perikanan. Beberapa bulan setelah masuk ke perikanan, waktu itu Agus kebetulan kada masuk. Jadi ulun yang diminta Sidin menyupirakan. Nah saat itu tujuannya ke desa Binawara, mengiringi Bupati rombongan. Posisi Bupati saat itu tulak bedahulu, jadi kami tertinggal lumayan jauh. Tapi karena takutan mengecewakan Sidin, takutan dipertanyakan kredibilitas kita sebagai supir, akhirnya mati-matian ulun mengejar Bupati. Alhamdulillah terkejar juga. Lawan anak Sidin, anak Sidin 3, yang paling berkesan tuh Ayu. Nah Ayu itu mulai ibaratnya kadang mau lalu beparak, sampai beparak sekalinya ke ibu pindah. Nah itu aja. Kalau perjalanan lawan ibu banyak, mulai DA 18 itu kilometernya 129, mulai hanyar DA 18 tuh sampai sekarang 97.000 lebih. Jadi perjalanan ulun tuh sekitar 97.000-an lawan Sidin tuh. Nah perjalanan ulun kadang ke Samarinda, kadang ke Banjarmasin, ya suka dukanya juga ya, ada Bimbe Sidin juga, kadang ada suka ada duka, kadang berlucuan lawan Sidin di motor. Nah ya artinya 3 bos ulun, Sidin yang paling bungas. Walaupun ulun jarang berkomunikasi lawan pian, tapi banyak kenangan dan momen yang paling berkesan hagan ulun dari pian. Terutama pas pian memasakkan kami intalo. Kalau kada salah waktu itu pas kami menggawe kolam, rancak juga pian membawakan kami makanan kalau kami lembur sampai malam. Ada juga pas itu suah pian membawakan kami makanan nasi porsi kuli. Pas itu ulun tuhuk panar hendak mabisahkan makanannya tuh. Tapi alhamdulillah ulun kau aja mabisahkan makanannya tuh. Walaupun waktu itu ulun kira kau begarak lagi, kira kanyangan. Nyaranya orang kurus makan kira kuat. Assalamualaikum, mohon maaf Bu, karena saya jujur orangnya tidak bisa merangkai kata-kata atau mengucapkan secara langsung. Mungkin saya hanya bisa merangkai dengan kata tertulis. Assalamualaikum, saya Rifki sebagai pemuda milenial perikanan. Sungguh menjadi pengalaman yang luar biasa bisa bekerja sama dengan Ibu. Jujur, saya mungkin tidak bisa seperti sekarang ini tanpa bimbingan dari Ibu. Terima kasih telah memberikan yang terbaik, khususnya bagi Dinas Perikanan dan terkhususnya lagi bagi kami sebagai kaum milenial. Terima kasih telah menjadi contoh sebagai atasan atau bos yang baik dan pengertian kepada anggota timnya, khususnya kepada kami. Sosok seorang pemotivasi yang tidak pernah membedakan status
siapa dirinya. Lebih tinggi ataupun lebih rendah jabatan bukanlah sebuah patokan. Terima kasih atas segala arahan yang pernah diberikan dengan rangkulan bersama yang pernah dilakukan. Perpisahan ini bukanlah hal yang menjadikan sebuah karya akan terhenti. Di tempat yang baru justru akan menjadikan sarana kreativitas baru yang bisa mengguncangkan sebuah kinerja seperti halnya kesuksesan yang telah Ibu lakukan di tempat kerja ini. Teruslah menciptakan sebuah karya hebat dan juga melakukan sesuatu yang tidak pernah kami sangka sebelumnya. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, terima kasih untuk pendidikannya, terima kasih untuk dedikasinya, terima kasih sudah menjadi wadah untuk kami berkarya, dan terima kasih sudah menjadi atasan yang baik sekaligus ibu untuk kami semua, khususnya pemuda milenial perikanan. Sukses selalu, semoga sehat dan teruslah berkarya di tempat yang baru. Terima kasih atas segala arahan yang pernah diberikan dengan rangkulan bersama yang pernah kita lakukan semuanya. Dan yang terakhir dari saya bangga terhadap Ibu. Terima kasih. Momen terbesar itu saat Sidin bermamai. Muhasidin itu kayak hendak terkeluar semua di kepala Sidin. Tapi ranginya pas bermamai itu Sidin ketumat aja ampi. Terus aku itu sudah paling berkesan bagi aku kalau masih di bermamai itu nah. Pian ini, itu ikam ini, tapi emang itu Sidin ampi seorang, modek uyuhan seorang. Nah itu sip. Durian ya juga. Nah paling berkesan Sidin itu ketujuh makan durian. Berapa kali aku tuh sama Sidin lah Samarinda makan durian juga, ke Banjarbaru makan durian juga, kemudian di Makassar makan durian yang ketiganya itu aku gratis makan durian itu. Nah hebat itu, sip, makan durian paling berkesan. Tanggung jawabnya, beliau sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan, dan walaupun beliau masih muda tetap menjadi salah satu contoh buat saya pribadi bahwa tanggung jawab itu adalah hal yang memang, tanggung jawab terhadap pekerjaan itu menjadi hal yang sangat kami kagumi terhadap beliau. Jadi tidak tidak lari dari tanggung jawab. Artinya memang apa yang beliau selama memimpin di Dinas Perikanan ini saya berkesan. Yang kedua memang karena beliau adalah asalnya dari seorang auditor, sehingga pekerjaan itu beliau mengarahkan kepada kami untuk selalu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Artinya jangan sampai kita terlibat permasalahan di kemudian hari. Nah, selanjutnya lagi ya memang kadang-kadang kita ada punya yang namanya manusia kan pasti ada kurang lebih, pimpinan itu setiap siapapun yang jadi pimpinan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi tapi kita tidak membicarakan tentang kekurangannya, tapi ya kelebihannya itu tadi. Kalau kita berbicara tentang kekurangan ya kita ini semua pasti memiliki kekurangan. Nah, yang kelebihan yang tadi itu, jadi beliau sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan dia, khususnya selama kami bergabung dengan beliau. Dan tadi yang kedua, arahan-arahan beliau terhadap pekerjaan kami ini sangat membantu kami untuk fokus bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Dulu ya pertama kali kenal Bu Yuliani tahun 2017, dulu sebagai pegawai inspektorat. Datang ke saya waktu itu ke perikanan, artinya mencari informasi tentang rumput laut. Awal perkenalan itulah, dulu mengenalnya dengan Yuli aja, biasanya Yul. Kemudian 2018 beliau masuk menjadi sekretaris dinas, juga terpaksa kita bapik-apik di orang Banjar Bapendar, paksa harus mengiau ibu. Ayo ibu ayo sampai weh ini.
Ibu Yulian ini orangnya kalau ibarat di Inggris itu tangan besi. Jero orang tuh kayak itu. Artinya kada pernah tampak lemah di hadapan orang, walaupun sebenarnya lemah, tapi ya memang mumpuni. Artinya ini punya kemampuan untuk itu memimpin bebuan kita di perikanan ini. Nah kemudian kalau yang paling berkesan lawan kita itu salah satunya adalah satu, mudah bergaulnya, artinya selalu care dengan kawan-kawan, dengan stafnya. Kemudian salah satu motivator lah buat ulun pribadi ini memang ibu salah satu yang memang bisa mengarahkan ulun ini secara langsung ke tujuannya, memang sesuai kemampuannya. Nah kemudian memang dinas perikanan dipimpin beliau ini memang sudah banyak yang memang bisa menjadi ikonnya sudah mulai kelihatan bahwa perikanan itu ya memang bisa menunjukkan bahwa memang orang perikanan. Jadi orang perikanan tidak hanya berbicara bahwa cara berkolam itu seperti ini loh, tapi buktinya nggak ada. Nah ini peninggalannya dari ini, dan ini memang sangat luar biasa dan memang sangat memotivasi bagi para pembudidaya maupun yang lainnya. Nah kemudian artinya waktu beliau tuh masih terlalu pendek sebenarnya di sini, tapi sudah banyak rencana-rencana yang memang sudah disampaikan kepada saya. Memang tongkat estafetnya ada di saya. Ya mudah-mudahan kaum milenial ini sebenarnya salah satu pengembangan dari Ibu Yuli lah. Tapi bagaimana kaum milenial ini awalnya bergerak ini memang sudah mulai melemah, tapi ini PR buat saya. Artinya bagaimana orang-orang milenial ini nanti bisa bergerak, punya kemampuan, punya keterampilan, dan ini PR saya. Walaupun dengan segala dengan segala tantangannya ya mau nggak mau harus saya hadapi. Walaupun enak tidak enak ya harus saya hadapi. Tapi harapan ulun secara pribadi, ulun bertekad bahwa orang-orang milenial yang ditinggalkan yang ada ini tidak stagnan. Saya mau berharap itu kedepannya kawan-kawan milenial inilah yang nanti kedepannya yang membawa teknologi bioflok ini sebenarnya seperti apa sih. Dan mereka lah nanti yang punya keterampilan artinya untuk melatih orang-orang pembudidaya. Dan insya Allah percaya aja kata-kata ulun. Pesan-kesan kawan-kawan tim milenial adalah karena kemampuan itu akan mengikuti rezeki. Sebenarnya semua momen dengan Sidin itu, kebersamaan dengan Ibu Yulian itu, hampir semua momen itu kada bisa dilupakan dengan Sidin. Namun yang paling membekas adalah ketika Sidin waktu itu masih sekretaris, zamannya Pak Abai kepala dinas. Sidin meminta aku untuk menghadiri wawancara dengan radio. Padahal sesungguhnya aku sudah siap waktu itu dengan berkas, dengan dokumen, karena waktu itu aku yang diperintahkan untuk menghadiri ke sana gitu kan. Aku sudah siap dengan dokumen, tapi tiba-tiba Sidin datang langsung sarik-sarik. Lah, begitu mendengar Sidin sarik ya aku umpat juga sarik. Aku ini kan karena aku disarik itu manusianya. Umpat juga aku sarik. Wah, ternyata menangis Sidin, lapor ke Pak Abai. Nangis Sidin, kenapa Pak Mansur itu kayak itu segala. Padahal aku tuh pada posisi siap berangkat menghadiri acara di situ, itu acara yang dengan radio itu. Nah, itu yang aku ingat. Tapi secara keseluruhan momen dengan Sidin itu luar biasa. Terakhir kemarin perjalanan kami ke mana? Keluar daerah dengan Sidin. Beberapa kali kita ke Jakarta dengan Sidin, kemudian yang terakhir ke Jogja, kemana-mana. Ya indahlah kebersamaan dengan Sidin, dan itu tidak pernah selama aku di Dinas Perikanan, tidak pernah momentum-momentum itu yang aku dapatkan bersama dengan kepala dinas yang lain. Dengan Sidin kita merasa dibimbing,
Dengan Sidin kita merasa dibantu, semua apa-apa pekerjaan kita tuh dibantu, dan kita selalu merasa diawasi, setiap pekerjaan kita tuh diawasi. Jadi itu yang membuat kita tetap bersemangat untuk memotivasi kita untuk tetap bersemangat untuk bekerja terus seperti semangat Sidin yang 45, Sidin berlari, kita harus berlari. Dan selama di perikanan memang Sidin tidak pernah berjalan dalam melaksanakan kegiatan, harus berlari terus. Dan kita anak buah Sidin harus mengikuti Sidin. Tidak bisa kita ketinggalan dengan Sidin. Mungkin itu. Kalau Ibu sama Ibu Yulian yang paling berkesan itu sebagai seorang kepala dinas, beliau itu sebagai pemimpin, beliau itu berdiri di depan, jadi leader. Jadi beliau itu berani pasang badan buat kita dalam hal pelaksanaan kegiatan. Jadi beliau itu bagi kita adalah istilahnya pemimpin yang benar-benar mengayomi kita, yang benar-benar melindungi kita layaknya sebagai seorang bawahan. Jadi beliau itu benar-benar bertanggung jawab terhadap bawahannya. Jadi beliau itu menurut kita selama memimpin, kita kan udah berapa kali pergantian kepala dinas, beliau ini termasuk salah satu yang terbaik lah menurut kita. Walaupun rada-rada cerewet dikit, tapi wajar karena beliau sayang dengan kita. Momennya ketika kami pergi ke Jogja, ibu orangnya super, tidak pilih kasih sama teman-teman, sama Tupang sama yang lain, udah itu aja. Kejadian waktu aku mengadakan ultah Sidin tahun 2020 kalau nggak salah, itu aku yang mengadakan ultah Sidin. Terkait pekerjaan kan karena kita dikenal support gitu. Nah pas waktu kita down, ibu tuh dasar bagus membangun image feel kayak itu, biar kita semangat. Dapatnya kemarin pas di sini juga kebetulan yang pas waktu masih jadi Kasubag BBI kemarin tuh belum menemukan karena jarang juga kesini. Terus pas waktu di sini kan awalnya bingung juga nih di TU gimana, cuma jalan waktu dari ternyata disupport sama ibu kan terkait kegiatan-kegiatan. Terkadang kita bingung nih apa yang harus dikerjakan. Karena ibu tuh termasuk yang mensupport lah, ulun dari yang luar biasa untuk kegiatan di TU sendiri. Tes ibu yang selalu tidak bisa dilupakan. Banyak makan durian. Makan durian. Cari durian ke gunung, ke Jogja. Naik gunung, naik beristilah. gunung. Buat makan durian ya lo. Dan hari terakhir pian di dinas tuh pas ulun merekamakan buhannya bon milenial di rumah hadepian. Di situ ulun gerda lalu menangis. Tapi pas udah ulun mengantarakan lemari pian, ulun menangis benar. Gara-gara Agus aja tuh boy ulun berkisahan waktu itu di mobil. Jajunya tuh nangis-nangis juga. Pas sampai malamnya tuh gini ulun aur menangis, dia menahani dan ibuannya tarus. Kali daripada ditahan baik-baik dikeluarkan aja boy. Ya memang tipikal pemimpin itu kan beda-beda. Masing-masing pemimpin beda-beda. Aku merasakan di sini beberapa pimpinan, mulai zaman Pak Bahri, Pak Karim, Pak Haji Rahmat, Pak Abai, kemudian Sidin lagi, yang melihat beberapa pimpinan itu memang beda-beda tipikalnya, manajerialnya juga beda-beda. Dan yang aku suka dari Sidin, semua pekerjaan kita dikerjakan Sidin juga. Apapun pekerjaan yang kecil pun kayak bikin SPJ, laporan perjalanan dinas, Sidin bekerja sendiri. Beda dengan kepala dinas yang lain. Ya itu memang tadi itulah tipikal kepemimpinan. Kemudian ketika kita ada permasalahan, kita konsultasi dengan Sidin yang langsung pegang kendali. Sidin berusaha berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau yang lain biasanya kita hanya sebatas disupport, dimotivasi, didukung, tapi tetap kita diminta untuk menyelesaikan secara mandiri. Nah kalau Sidin yang sangat membantu pekerjaan kita. Nota dinas saja Sidin membantu menguruskan, telaan staf Sidin membantu menguruskan ke atas. Bu ulun keduanya menghadap Pak Sekda, ya Sidin menghadap Pak Sekda. Nah itulah antara lain Sidin. Pertama Sidin tuh lincah kesana kemari,
Terkadang kita tuh mau dia kejar-kejaran lawan Sidin itu lah. Sidin tuh laju. Nah, dalam gawian kayak itu juga laju. Kemudian Sidin itu orangnya energik, gak ada pernah mengeluh. Ketiga, satu Sidin itu apa adanya. Itu pang sudah apa yang ada Sidin itu pang sudah ditampilkan Sidin dan kata neko-neko. Perhatian ibu. Ya. Terus ibu itu wanita yang kuat, Tangguh. Sama ada apa lagi ibu? Wah pokoknya ibu luar biasa. Luar biasa dah ibu. Contoh wanita karir yang luar biasa. Mantap. Yang ketujuh benar, kalau mood Sidin tuh bagus. Nah, kalau mood Sidin tuh bagus karena dibawa Sidin makan. Lawan yang paling ku ingat itu yang aku senang bener itu pada saat aku down, Sidin bawa aku berjalan ke Tajur. Itu pun pas menjemput bubuhan Pawawan. Nah itu aku rasa senang bener pada saat itu dibawa berjalan ke Tajur. Padahal ada jawabannya dilihat di situ, makan aja. Cuman pada saat itu aku down bener, ada aja dihibur Sidin. Selalu mensupport kami, ulun terutama, selalu jangan mengandalkan dinas jar Sidin. Kalau kau berusaha seorang juga, nah itu yang ulun ingat terus panggilan Sidin. Ayo Gus, kita berusaha buka, berjualan, apa macam-macam. Nah itu. Yang nggak terlalu suka ya menurut saya, ulun maksudnya. Sidin tuh amun moodnya kada baik tuh nah. Kau bermamai-mamai terus. Tapi dari mamain Sidin itu maksudnya untuk mendidik kita tuh nah, supaya lebih baik lagi. Kayak mula surat ada nama salah sedikit, bermamai amun mood Sidin lagi kada baik. Itu sih. Kalau moodnya ada baik, itu aja. Lawan kalau misal kita ada salah, Sidin tidak koordinasi dulu langsung ke kita, tapi langsung diumumkan di absen perikanan. Wah, Sidin tuh bawel, cerewet, pemamaian. Tapi sebenarnya Sidin tuh baik hati. Wajar. Pemamaian karena kalau Sidin tuh kada kok kurang-kurang lawan Sidin tuh dimamai Sidin. Masak kita, tapi ya yang paling sering dimamai Sidin kan di sini lah untuk ukuran levelan kabit ya aku paling rancak banget dimamai Sidin. Beda kayak Pak Aspar, Pak Gafur itu kesayangan Sidin. Kalau aku rancak banget, tapi aku bangga gitu. Artinya dengan dimamai Sidin masih memperhatikan aku gitu kan. Sidin masih melihat aku kayak apa gitu kan. Nah itu juga bangga lawan Sidin itu. Waduh, berat ini. Semuanya sudah loh. Yang tidak disenangi itu lah mikir keras. Jujur. Ayo jujur ya. Cewek ya biasa. Jadi kalau udah rada banyak pikiran, tapi itu hobbit banget. Bukan cewek kalau kadang itu. Ya ibu paham lah ya bu. Ya itu maksudnya bu. Kalau bicara kemampuan sudahlah. Kalau bicara kecangkalan sudahlah. Itu ada di ibu. Tapi jangan mudah percaya dengan sesuatu yang memang belum dilihat itu, tolong, itu aja. Pesan-pesan untuk Ibu Yulian, jangan pernah terlalu percaya lawan orang, karena itu pengalaman ulun. Terlalu percaya lawan orang, sekali ulun ditipu orang. Itu paling sakit sudah kalau sudah pian terlalu percaya lawan orang pas orang itu menipu. Ya Allah, subhanallah, itu sakit benar. Tapi ulun berharap pian dilindungi lawan orang-orang yang baik, yang mengingatkan pian lawan kebaikan. Dan jangan lupakan kami, kan Dinas Perikanan selalu welcome untuk pian. Ucapan jasan ibu, tetap semangat bu, tetap semangat. Sehat selalu, semoga selalu dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Semoga
semua permasalahan pian ibaratnya cepat selesai, suka duka pian cepat selesai, itu aja. Yang jelas lebih tegas, jangan sekedar penyarikan aja, itu aja. Kalau sekedar penyarikan kada tegas percuma juga. Selamat bertugas di tempat baru Ibu, tetap semangat, terus tetap bagi kami Ibu itu tetap menjadi bagian daripada dinas perikanan saja. Ibu Yulian yang baik hati dan tidak sombong, sehat selalu, lancar rezekinya. Sukses selalu. Aduh. Doa semua yang terbaik Ibu. Jangan bosan Incus kalau dilihat tetap ditegur. Sayang Ibu, orang baik. Kepada Ibu Kades, selamat untuk menunaikan di tempat tugas yang baru. Semoga di tempat yang baru bisa melaksanakan tugas dengan baik, lancar, dan semua membawa berkah untuk kita semua. Untuk itu kami yang ditinggalkan tetap mengharapkan bimbingan dan bantuan agar kami pun bisa melaksanakan tugas-tugas di Dinas Perikanan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pesan dan kesan kepada Ibu Yulian, yang pertama, ulun secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas setiap bimbingan, arahan yang sudah diberikan selama Ibu memimpin di Dinas Perikanan. Selain itu juga ulun menyampaikan permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Ibu. Salah satu hal yang berkesan bahwa Ibu ini adalah pemimpin yang humanis, peduli dengan bawahan, selalu mengayomi tanpa ada jarak antara satu dengan yang lainnya. Itu yang paling berkesan. Kededa apa istilahnya itu? Iya, pokoknya beliau itu bawahan atasan tuh, bahkan ketika Sidin sekretaris dan kemudian menjadi kepala dinas tidak ada perubahan sikap apapun sama gitu. Nah, itu yang jarang kita temui pada pemimpin-pemimpin itu. Kemudian untuk pesannya, ulun mendoakan semoga pian berkah di tempat yang baru dan senantiasa mendapatkan lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tugas yang diemban. Amin. Ada satu pantun, buah nanas, buah mengkudu, buah pepaya, buah jambu. Selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga berkah dan membawa kebaikan selalu. Amin. Terima kasih. Yang ulun ingat pas waktu ulun diajak Sidin jalan-jalan ke Banyuwangi dalam rangka studi banding itu, kayaknya kok kami yang jadi bawahan ternyata, dan jadi yang dilayani. Ternyata Ibu pas selama perjalanan itu ulun tuh merasa kok kami yang jadi dilayani Ibu yang melayani kami. Kalau kami sama-sama masuk di Dinas Perikanan sini. Pada tahun 2018. Selama dengan Sidin, kalau kita TL keluar daerah, Sidin yang melayani.
kita tidak tahu apa-apa dan jarang seorang kepala dinas seperti beliau. Kan Bu, sukses selalu Ibu, jangan lupakan kami. Doakan ulun Bu, Untuk semoga Ibu bahagia dunia akhirat bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Ibu tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupakan kami. Ya, itu aja mungkin. Yang ada dari Pian kayak ini kan Nak. Dari situ dulu. dari ke tengah dah. Yuk, Rara. Ibu tetap jadi orang yang baik, semangat. Semoga Ibu selalu sukses, sehat, bahagia dunia akhirat. Kenapa Ibu, pokoknya dimanapun Ibu berada, semoga Ibu selalu dilindungi. Terus semoga Ibu selalu jadi wanita yang kuat, terus jadi ibu yang hebat, terus tetap jadi pokoknya panutan buat semua orang. Sukses selalu Ibu, jaga kesehatan, semoga Ibu dan keluarga selalu sehat, selalu dilindungi. Semangat Bu, jangan lupa senyum. Semangat Ibu. Dadah. Sukses. Ibu Yulian, orang hebat. Ada beberapa pemimpin di Dinas Perikanan sejak tahun 2004, waktu itu Dinas Kekampungan. Ada Pak Sabtono di situ, orang hebat yang memimpin beberapa sektor Dinas Kekampungan Jarbubuhannya. Pak Erno Rudi Handoko, Sidin tuh Sidin yang merintis perikanan, dia juga seorang guru. Setelahnya itu Haji Duan juga pemimpin hebat, sekaligus kawan, sekaligus. Setelahnya itu ada Pak Baryansa. Pak Baryansa itu orang hebat juga, dia seorang pemimpin hebat. Ada Pak Ali, sosiolog. Pak Haji Rahmat, orang hebat, pemimpin yang bagus. Setelahnya itu ada Pak Abai. Pak Abai adalah pemimpin sekaligus abang. Terakhir, Ibu Yulian Herawati, sosok pemimpin dengan banyak predikat. Kalau bahasa Bugisnya itu the most beautiful leader in di perikanan. Sidin mampu melayani para lelaki di sini, memasak maksudnya. Yang kada pernah tuh kami disuapi belum, tapi kami sangat bangga sudah Sidin memasak. Seakan-akan kami ini adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya yang dilayani, selain yang di rumah. Salut. Dan ini yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Sosok yang memiliki naluri keibuan yang dapat meluluhkan ego para lelaki. Kedepannya, beliau adalah sosok pemimpin yang bisa merangkul semua generasi. Buktinya, sampai pemuda milenial viral di tanah bumbu.
Semoga kedepannya bisa mengenal lebih jauh beliau. Mengenal lebih jauh pada saat Sidin menjadi gubernur. Salam kenal Bu Gubernur. Ri, aku boleh titip puisi ya? Silakan, Pak. Terima kasih. Pemimpi dan pemimpin. Kusebut dirimu Kartini, perempuan biasa yang ingin terbang tinggi, menembus batas, kuat tradisi. Pernah kukira bualan berjudul mimpi, sempat tertawa kau bicara, samai peran lelaki. Pemimpin. Kusebut dirimu Kartini, penghancur tembok kokoh penguasa, dan kau duduk seperti raja, bertitah persamaan hak wanita dan pria. Tak percaya dunia kau buat, tapi kau bangunkan kami dari tidur lama. Wanita penakluk pria. Kusebut dirimu Kartini, wanita sejati hakikat manusia. Tak ingin diremehkan, tak ingin dianggap pelengkap temani malam. Terlalu sulit jalan pikirku untuk kau pahami. Berjuta maklum yang kau berikan membuatku kadang lupa diri. Kini aku sadar, kau turut serta dalam setiap langkah dan kesuksesan yang kurai. Tiada kata maaf yang mampu menghapus kesalahanku. Tiada tetes air mata yang mampu melelehkan keburukanku. Namun kau tetap menerimaku. Bagaikan aku adalah anakmu sendiri yang mungkin tiada balas budinya. Ingin menangis sebentar saja. Aku ingin menangis sebentar saja. Bukan karena aku cengeng, bukan karena aku kehilangan akal yang menyelesaikan masalah dengan tangisan. Aku hanya ingin meluapkan rasa sakitku ini agar dia mengalir bersama air mata yang jatuh, kering karena hembusan angin, kemudian hilang. Meski aku sadar rasa sakit itu takkan mudah, tidak mudah hilang seperti keringnya air mata, takkan hilang seperti ombak menyapu tumpukan pasir. Rasa sakit itu seperti karang yang tenggelam di hantam badai, namun tetap bertahan. Tapi itu bukan alasan untukku berlarut dalam kesedihan. Bukan juga alasan untuk terus menyerah pada keadaan. Ini hanya 1/8 dari perjalanan hidupku. Masih ada sejuta kisah yang harus kuselesaikan tepat waktu. Dan sisa waktu itu masih cukup. Cukup untuk merawat luka. Cukup untuk mengukir tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. Hari ini kita bisa sambut serah terima jabatan dari kadis yang lama ke kadis yang baru. Selama dinas perikanan ini banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan. Saya belajar dari nol tentang perikanan sampai ya sudah lumayan lah ada sedikit-sedikit menambah pengetahuan tentang perikanan, karena saya memang jurusan ekonomi akuntansi. Karena itu arahnya pengembangan perikanan kemarin arah ke peningkatan kesejahteraan pembudidaya dan nelayan. Itu salah satunya kita menggerakkan sektor ekonomi masyarakat desa. Senang sekali di sini kawan-kawan bisa kompak. Kemudian rasa kekeluargaannya itu luar biasa, belum pernah saya dapatkan di kantor-kantor yang lain. Banyak anak muda yang mau diajak untuk belajar, untuk meningkatkan pengetahuannya. Dari awalnya yang tidak bisa apa-apa, kita bimbing sampai dengan bisa. Kita harap di sini selalu kompak, karena program dan kegiatan itu tidak akan bisa berhasil terlaksana jika tidak ada kekompakan dari teman-teman satu kantor. Untuk Agus, Ustadz M. Arsyad, tetap semangat, jangan bersedih, dimanapun dan kapanpun Ayu pasti ingat. Ingat dengan Om Agus, daripada Om Agus bukannya menyasahi. Terima kasih selama ini Agus yang tahu suka dukanya apa, setiap permasalahan Agus lah yang tahu. Orang fitnah bagaimanapun Agus yang tahu bahwa itu salah. Orang mengatakan itu salah, Agus yang tahu bahwa itu benar. Itu satu. Ada lagi yang dari awal masuk kurus kering sampai sekarang tubuhnya besar. Tuh Marjani Hamzah, Amang Jani, milenial peiwakan. Lakasi babini kena kiamat. Ada lagi merasakan surga dunia mun kiamat. Ada lagi siapa di sini? Pak Eko. Pak Eko Lakasi juga, jangan sampai kedulan Jani. Kalau Ari juga, Lakasi sudah mencalon jadi pembakal bujur-bujur. Sebelum pemilihan Kades Batu Licin, siap-siap sudah sosialisasi ke rumah-rumah. Siapa lagi lah di sini? Oh, ada lagi kita, ada anak baru, Ariel Cekdam alias Fahmi. Itu kalau kada dikawani kada di Cekdam bisa bulik tuh ke Mandiangin jadi Upik sama siapa ngani Harun. Harus semangat di sana. Semangat, jadi kita jadikan nanti Cekdam itu benar-benar kolam percontohan pemuda milenial karena di sana. Apalagi si Parit, dijaga kolam biovlognya, jangan sampai kedulan biawak karena memakan. Itu lagi. Siapa di sini lagi yang kita sayangi? Oh, Tiara rajin-rajin begawi, jangan dalam seminggu itu pasti ada bolos tuh. Tiara harus rajin. Siapa lagi lah di sini? Oh iya, Ana, biasanya Ana tuh yang paling tahu juga suka dukaku selain Agus. Ada lagi siapa nih? Pak Gapur. Walaupun dari awal biasa main game sampai sekarang suka main iwak. Alhamdulillah jauh berubah. Kalau Pak Mansur paling suka mengarasi. Itu Pak Mansur. Ini banyak kenangannya nih, semuanya ada. Kalau Ibu Tati, kalau kayak apapun oke terus, sampai malam pun oke terus. Itu Bu Tati. Kalau Ibu Desi paling penguncut, bilanya bosnya penyarikan, takutan si Din. Itu Ibu Desi. Kalau Pak Fahmi paling rajin di sini. Pak Fahmi, kemudian Dadi. Dipertahankan kerajinannya. Ada lagi Juma. Itu peringkat ketiganya. Kalau Sarmada, itu jago berhitung duit. Dipertahankan kejujurannya. Kalau Denis, dipertahankan kreativitasnya dan makin ditingkatkan. Jadi kalau aku minta bantuan sama Denis, harus membantu, karena selama ini Denis yang paling banyak direpotkan di setiap kegiatan untuk ekspos.
Ada lagi, siapalah lagi? Oh, Kiki. Nah, kalau Kiki jangan lagi bangun kesiangan. Kalau bangun kesiangan, rapornya merah, kada diperpanjang SK-nya. Lawan Kadis. Siapa lagi di sini yang kita rancak kita? Aulia. Nah, Aulia. Jangan sampai dicari bos bila siang hilang sama lawan Gaban. Jangan 8004 terus, ilmu selisih tadi. Tuh, Aulia Gaban Adi lagi. Nah, Adi, jangan setiap bulan itu sakit. Bila ditelepon, esoknya bawakan iwak. Nah, untuk menutupi kesalahan. Tapi pintar jawab Bang Adi. Tuh, Guntur ini ibaratnya kalau pendidikannya di atas kawan-kawan milenial PIWakan. Jadi kalau bisa Guntur tuh membimbing kawan-kawannya. Kalau si Ronald, nah Ronald bagus, jangan terpengaruh lawan bubuhannya yang ke-7 bolos. Nah, tuh, apalagi Amang Hakim, jangan meuluakan kekawanan yang kada baik. Nah, kalau memangnya kada masuk, pada kada masuk. Amang Hakim lagi. Jangan pas ditakuni Kim kemana kada masuk, banyak bener alasan, paling kesiangan tuh bangun. Amang Hakim. Siapa lagi di ujung? Erpan. Nah, Erpan sekali-sekali Pang bawa iwak ke kantor. Ya kalau iwak Erpan sekali. Siapa lagi di sana tuh? Sultan. Oh, kalau Sultan kada banyak bunyi Pang. Tapi yang mana jiwa yang bujur pacarnya? Nah, itu si Sultan. Siapa lagi lah di sini yang belum tersebutkan? Kalau Ibu Lili, wah selalu kuat itu, walaupun Pak Mansur Bamamai, tetap kuat. Bu Roro, semoga selalu sehat. Terus Pak Sabit, nah Pak Sabit harus semangat menghabiskan sisa anggaran yang masih banyak benar. Terus Pak Eko, nah Pak Eko ini kurang lebih lawan Pak Fahmi rajin berhitung. Terus lagi Pak Fahrul tetap semangat begawi walaupun gawiannya bertumpang tindih. Itu lagi di sebelah itu ada Ibu Mala. Nah, Ibu Mala semoga tetap semangat menambah anak maksudnya. Tuh Ibu Anis nih diam-diam kayak itu rajin begawi tapi ngalih di bawah TL. Nah, mudahan berikutnya harus ada me time untuk mama. Kalau Anti kalaunya begawi itu harus banyak memahami, jangan hanya mengetik tapi kada dipahami yang diketik. Nah, jangan asik berjualan aja, ditingkatkanlah pengetahuannya. Siapa lagi lah di sana? Oh, Ibu Tri mudahan cepat sehat, cepat pulih kembali karena pernah habis kecelakaan. Ibu Linda, Ibu Rahmi tetap semangat, tetap kompak. Nah, siapa lagi di sini lah? Pak Fajar jangan patah semangat, lanjutkan perjuangan. Balai Benih Ikan itu harus benar-benar menjadi sentra benih udang galah, kemudian bisa menyuplai menjadi pembibitan bionila. Nah, bionila itu bibitnya nanti benar-benar disuplai oleh Balai Benih kita. Kemudian Amang Agus yang baru pindah dari kementerian, Amang Agus jangan patah semangat, selesaikan proyek udang fanamenya, harus ada percontohan. Amang Agus yang satunya lagi semoga tetap semangat begawi, cepat sehat dan pulih penyakitnya. Nah, semoga hilang penyakit jantungnya. Siapa lagi di situ? Oh, Ibu Siska. Nah, Ibu Siska tolong menjadi ibu yang benar-benar care terhadap teman-teman yang ada di balai, yang ada di Cekdam. Juga jangan lupa karena ada 2 kan. Siapa lagi di sini? Oh, Pak Cacan, mudahan cepat sehat. Banyaki olahraga, banyaki bersosialisasi supaya lebih fresh. Tuh, siapa lagi yang belum? Oh, Kaya. Nah, Kaya, jangan sampai Kaya lebih siang turunnya daripada bosnya. Yang kedua, jangan hilang terus bila ada besaruan. Bila besaruan, sorenya balik lagi ke kantor bersih-bersih. Jangan habis itu hilang seharian. Nah, itu Kaya tuh. Siapa lagi kira-kira? Pak Aspar. Nah, Pak Aspar mudahan TP-nya tetap cepat selesai. Jadi ada ya peninggalan di 2022 tempat pelelangan ikan di Medalang jalan. Terus kalau Pak Gapur sudah, Pak Mansur tadi tetap cerewet Sidin, tapi gawian harus selesai. Nah, itu
amang lagi amang, jangan tapi parajuan, amang. Karena kada banyak kawan, banyak musuh mun parajuan. Ada jauh dari rezeki kalau parajuan. Amang Udin, jangan ketujuh bolos. Malam Sabtu dan malam Minggu, malam Senin dilarang bolos. Nah, kalau bolos hilang karena iwaknya sekolam. Nah, itu Amang Udin. Tuh, si Amang Udin. Kalau yang di balai itu masih ada Emilita, masih ada Paparlan, ya. Terus ada lagi Heri. Nah, Heri jangan menyendiri terus. Bujur-bujur begawi. Karena kalau kada dipanjang orang SK hendak kemana begawi. Kalau kada bujur-bujur begawi. Nurjenah kadang-kadang ada, kadang-kadang kemana. Tuh. Terus. Nah, lagi Amang Yudi. Pokoknya tetap semangat begawi, bersihkan sentra. Amang Yudi. Jaga kebersihan sentra, karena itu karena bisa jadi salah satu ikon dinas perikanan itu ada di sentra pengolahan hasil perikanan Amang Yudi. Terus ada penjaga malam, ada Paman Sidik, ada Heriani, Imus. Nah, Imus pokoknya balai benih harus bersih, karena kalau kada bersih jar bupati nang kaya hutan. Nah, tuh tidak berpenghuni jar. Sudahlah, itu saja. Kawan-kawan tetap semangat begawi, tetap jaga kekompakan. Siapapun pimpinannya, kita harus tetap loyal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're not alone. There's no doubt. Your gift isn't viewed as